Pada Mei 2007, sebuah episode dari program Kick Andy mengudara. Ahli perundang-undangan yang menimbulkan krisis itu mereka, bukan saya. Saya berdiri untuk menghentikan tuntutan atau tujuan mereka yang bisa membahayakan bangsa dan negara, yang bisa menimbulkan perang saudara. Saya berdiri di tengah untuk menghentikan itu. Akhirnya saya dijadi kambing hitam kan, supaya mereka bisa innocent. Tunggu dulu. Dia adalah Mayor Alfredo, burunan nomor 1 pemerintah Timur Leste dan pasukan internasional. Wawancara ini menjadi momen paling kontroversial dalam sejarah penyiaran di Indonesia. Sebab, bagaimana mungkin seorang burunan yang paling dicari oleh militer internasional justru muncul secara eksklusif dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi? Timur Leste. Semua bermula dari sebuah percakapan yang terjadi hampir 2 dekade lalu ketika situasi politik di Timur Leste masih berada dalam masa yang rapuh setelah krisis militer tahun 2006. Negara muda itu sedang mencari keseimbangan. Kepercayaan terhadap institusi keamanan terguncang. Ketegangan masih terasa di berbagai wilayah. Di tengah keadaan tersebut, satu nama terus muncul dalam laporan internasional. Mayor Alfredo Reinado. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Militer Timur Leste, seorang perwira yang dikenal cerdas, berani, dan memiliki kemampuan bertahan hidup tinggi di lapangan. Krisis militer mengubah posisinya secara drastis. Ia diduga memimpin kelompok tentara yang melakukan pembangkangan massal lalu meninggalkan struktur resmi negara. Keputusan itu membawa konsekuensi besar. Alfredo menjadi burunan utama pemerintah Timur Leste dan pasukan internasional. Sejak saat itu, ia hidup berpindah-pindah jauh dari ruang publik namun tetap mengikuti bagaimana dunia membicarakan dirinya. Di tempat persembunyiannya, ia memasang parabola sederhana untuk menangkap siaran televisi. Dari layar kecil, itulah ia melihat berita, diskusi politik, dan berbagai pandangan mengenai konflik yang melibatkan namanya. Salah satu acara yang rutin ia tonton adalah Kick Andy, program wawancara yang dipandu oleh Andi F. Noya. Pada awal 2007, sebuah episode menghadirkan Presiden Timur Leste saat itu, Xanana Gusmão. Tayangan tersebut ikut disaksikan Alfredo di tempat persembunyiannya, merasa namanya dipojokkan dan dituduh sebagai aktor intelektual kerusuhan Dili 2006. Alfredo merasa perlu membela diri. Dari situlah sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia ingin berbicara. Desi Fitriani, jurnalis Metro TV yang sedang meliput di Timur Leste, mengenal Alfredo secara langsung. Percakapan di antara mereka berlangsung tanpa jarak formal. Dalam sebuah pertemuan, Alfredo menyampaikan niatnya tampil di Kick Andy. Desi pun kemudian menghubungi Andi Noya di Indonesia. Ia menjelaskan situasi secara singkat. Sebelum menyerahkan telepon kepada Alfredo, percakapan pertama antara keduanya berlangsung spontan, tanpa persiapan panjang dan tanpa protokol khusus. Dari sambungan telepon itu, sebuah wawancara yang tidak biasa mulai direncanakan. Memasuki bulan Maret, persiapan dilakukan secara berhati-hati. Andi Noya bersama tim kecil, termasuk produser Agus Pramono, bersiap melakukan perjalanan menuju lokasi yang tidak pernah disebutkan secara jelas. Ketika keberangkatan dimulai, komunikasi berubah menjadi satu arah. Tim tidak dapat menghubungi Alfredo. Mereka hanya menunggu panggilan masuk yang berisi instruksi perjalanan berikutnya. Nomor telepon terus berganti setiap panggilan memberikan arah baru. Petunjuk datang sedikit demi sedikit, jalan yang ditempuh berubah berkali-kali. Tidak ada alamat pasti yang bisa dicatat. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah titik pertemuan yang sampai hari ini tidak pernah diungkap kepada siapapun di luar orang-orang yang hadir saat itu. Tim menunggu. Suasana terasa biasa. Percakapan ringan mengisi waktu. Kamera belum dinyalakan. Tidak ada tanda kehadiran narasumber. Tanpa mereka sadari, Alfredo sebenarnya sudah berada di sekitar lokasi sejak awal. Ia mengamati mereka, memastikan tidak ada pihak lain yang mengikuti rombongan. Setelah merasa aman, ia akhirnya muncul. Pertemuan yang sebelumnya terasa abstrak itu kini menjadi nyata. Tim segera menyiapkan wawancara. Sebuah kain hitam lebar dipasang sebagai latar belakang untuk menutupi seluruh petunjuk visual lingkungan sekitar. Bentuk tanah, vegetasi, hingga arah cahaya sengaja disamarkan agar lokasi tidak dapat dilacak
melalui rekaman video. Di depan kamera, Alfredo berbicara panjang mengenai konflik, keputusan yang ia ambil, dan pandangannya terhadap situasi di negaranya. Singkat cerita, wawancara itu selesai tanpa gangguan. Tim kemudian segera meninggalkan lokasi melalui jalur berbeda. Rekaman tersebut tidak langsung disiarkan. Alfredo meminta agar siaran itu ditayangkan setelah dirinya berpindah ke tempat yang lebih aman. Episode tersebut pun akhirnya ditayangkan. Dampaknya terasa segera. Di wilayah Timor Leste, aliran listrik dilaporkan terputus bertepatan dengan jam tayang. Banyak pihak menilai langkah tersebut bertujuan membatasi penyebaran pernyataan Alfredo kepada masyarakat luas. Tekanan juga datang kepada tim Kick Andy. Aparat keamanan dan unsur intelijen terus meminta informasi mengenai lokasi wawancara. Ia menjelaskan bahwa berbagai pertanyaan terus diarahkan kepadanya terkait lokasi wawancara tersebut, baik kemungkinan dilakukan di Timor Leste maupun di Indonesia, yang masing-masing berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Sampai saat ini, lokasi wawancara tersebut tidak pernah diungkapkan. Hal itu menjadi bagian dari kesepakatan yang dibuat sebelum wawancara dilakukan. Ia juga menceritakan bahwa dirinya dan tim melakukan sumpah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga rahasia tersebut. Entah sumpah itu dilakukan secara harfiah atau hanya simbolik, ia tidak pernah menjelaskannya lebih jauh. Yang jelas, janji itu tetap dipegang. Kurang dari 1 tahun kemudian, tepat pada hari kelahirannya, Alfredo Reinado tewas dalam insiden penembakan di kediaman Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Hari ini, bertahun-tahun setelah wawancara itu direkam, banyak bagian dari kisah Mayor Alfredo yang tetap menjadi misteri. Sebagian pertanyaan ikut terkubur bersamanya. Sebagian lain hanya hidup dalam ingatan mereka yang pernah berada di lokasi itu. Andi Noya dan tim masih menyimpan satu-satunya bukti, satu rahasia yang sama, lokasi wawancara yang tidak akan pernah kita ketahui sampai kapanpun.